Ibu Emil, apa kabar hari ini? Kabar baik Bu, cuman agak ini tadi rapat dulu sehingga saya meet-nya jadi terlambat begitu. Oh, baik. Dengar-dengar Ya, ada oke. yang menceritakan ya Bu Emil ya? Ada yang Iya. mau diceritakan Bu? Oke Bu Safrina boleh apa ya? Saya tuh punya masalah saat ini itu tentang pembelajaran di kelas, Bu. Sebenarnya bukan masalah umum tapi masalah khusus di mana saya itu punya anak didik, ada beberapa yang artinya sangat lemah. Ketika saya sudah membuat diferensiasi, ya, saya itu juga apa ya melayani mereka itu dengan berbagai macam karakter anak itu, saya juga membuat diferensiasi, sudah berupaya untuk membuat beda gitu ya. Namun ada yang dari 4 anak yang saya bermasalah ini itu ketika saya membuat beda itu apa ya namanya masih juga belum bisa berhasil Bu. Karena apa ya? Karena hmm, kembali lagi pada tipe anak, yaitu lebih cenderung anak ini malas berpikir, kemudian apa ya kurang 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 sportif aja begitu Bu. Hmm. Kalau dari yang disampaikan Bu Emil tadi, kira-kira kalau dari rank 1 sampai 10, pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Emil sudah lakukan, kira-kira sudah mencapai berapa sehingga Bu Emil tadi sudah bisa menyampaikan seperti itu, menyimpulkan seperti itu. Iya, kalau tingkat dari 1 sampai 10, saya bisa ambil nilai angka 7 kali ya Bu. Gitu. Mm-mm. Kira-kira usaha apa Bu Emil yang sudah dilakukan untuk melakukan perubahan itu tadi? Permasalahannya di Iya kelas sama, itu. untuk menangani khusus anak-anak yang artinya di bawah kemampuan ya, saya sudah mencoba untuk membuat pembelajaran yang beda buat mereka sesuai dengan apa ya minat belajarnya. Ya kadang memang teman-teman yang lain pun merasakan bahwa mereka juga dipermaklum oleh teman-teman yang normal ya, artinya uh, mereka juga paham dengan kekurangan teman-teman yang lemah ini. Kemudian saya memberikan kesempatan untuk anak-anak yang kekurangan ini itu dengan pembelajaran lebih. Nah, saya mesti harus apa nih? Contoh aja nih, sehari-hari itu saya deketin Bu, mereka duduknya itu di sekitar sekeliling meja saya, gitu. Jadi saya duduk itu dikelilingi sama 4 anak ini. Ya, Oh, pertama untuk menjaga supaya mereka tetap stabil belajar, ya. Lalu menjaga konsentrasinya untuk tetap bisa fokus belajar itu. Lalu membantu mereka supaya tidak lebih tertangani ketika mengalami masalah gitu ya, atau dalam menyelesaikan soal atau dalam belajar itu lebih cepat tertangani begitu ya. Gitu. Nah, itu saat ini sudah saya lakukan seperti itu. Namun 1 2 anak biarpun diperlakukan seperti itu pun juga masih belum maksimal juga ya. Yaitu tadi karena faktor malas ya, anaknya karakternya itu malas gitu, mau disuruh apa lagi itu malas gitu loh. Gitu. Ya jadi udah misalkan aja nih dikasih soal tinggal nyontek aja, tinggal nyalin aja gitu ya jawabannya, yang enggak dilakukan begitu. Iya, saya sudah konsultasi sama guru, sama ya ada teman BK ya istilahnya dari apa dari psikotes ya, dia itu memang harus apa ya artinya dia berkebutuhan khusus sebenarnya gitu. Nah tapi ya itu tadi kami mencoba untuk telateni Bu, untuk telateni si anak ini biar ya saat ini ya biar berbanding apa ya berbeda dengan penanganannya dengan teman-teman yang lain begitu gitu.
Yang paling tidak itu tujuan dari capaian pembelajarannya itu paling tidak ya sedikit mencapai sedikit lah gitu. Biarpun mungkin targetnya beda sama teman-teman yang lain gitu. Anggap aja misalkan ya nanti dikasih gini Bu, misalkan saya kasih soal nih tentang perkalian aja nih, perkalian 7 kali 4 gitu misalnya. Dia ngitungnya masih lama gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah dikasih teknik cara mencarinya gitu ya, sekali saya kasih, oke, dia bisa. Nanti dikasih soal berikutnya, saya kasih soal lagi gitu, harus ngajarin lagi gitu ya. Nah itu memang apa ya, karakter dari IQ-nya memang dibilang di bawah gitu ya. Begitu Bu. Luar biasa dengan usaha yang Bu M lakukan. Itu kira-kira ada nggak support dari mungkin kepala sekolah atau teman-teman ketika menghadapi hal itu, apalagi dengan kondisi ada 4 anak yang bermasalah sehingga Bu Emil itu harus menjejarkan anak-anaknya di sekelilingnya Bu Emil itu. Ini yang saat ini membantu saya itu teman kelas 3, jadi guru kelas 3, jadi gurunya mereka saat kelas 3 itu support banget dengan perkembangan keempat anak ini. Jadi selalu mengevaluasi, selalu bertanya bagaimana perkembangan keempat anak ini di kelas 4 gitu ya. Dan saya lebih banyak komunikasi dengan beliau dan dia juga membantu ngajarin juga Bu. Jadi saat pulang sekolah gitu dia juga sempat untuk bantuin ngajar, mengulang pelajaran yang mana toh yang sekiranya belum bisa gitu. Gitu sih Bu, saya sudah terbantu oleh teman gitu, kolaborasi juga. Iya. Dari pihak luar mungkin sudah pernah ikut tes. Sudah. Iya dari pernah psikolog ya itu mengatakan bahwa ada satu anak yang memang berkebutuhan khusus itu dia itu IQ-nya tadi dikatakan memang lemah gitu ya. Memang ya itu tadi tidak bisa mengikuti secara kelas pada umumnya seperti itu. Memang harus dilakukan secara khusus gitu Bu. Lalu ada lagi Bu yang lebih bermasalah lagi dengan anak. Saya itu punya siswa yang kalau belajar bahasa Inggris sama matematika dia luar biasa. Tetapi kalau dengan pelajaran lain seperti IPA, bahasa Indonesia dan PKN begitu ya, dia not respon, tidak merespon dengan baik gitu. Cuman kalau saatnya belajar bahasa Inggris, saatnya belajar matematika, dia luar biasa gitu. Nah, itu sehari-hari pun dia lebih suka dengan komunikasi berbahasa Inggris sebenarnya. Gitu. Sehingga kami sudah menyampaikan hal ini ke orang tua. Ke orang tua memang karena kondisi biaya ya, sebenarnya mereka inginnya sih kalau sekolah di sekolah yang yang international school begitu ya. Tetapi ya karena kendala biaya maka menitipkan pada kami begitu Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi tidak hanya 4 anak yang bermasalah tadi, tapi juga ada anak yang memang secara matematika dan bahasa Inggrisnya udah bagus. Nah itu dengan kan ini ada bermacam-macam nih. Berarti rancangan Bu Emil telah melakukan itu kan apa yang harus Bu Emil lakukan ketika udah tahu nih ada 4, ada 2 tuh yang Bu Emil lakukan akhirnya seperti apa akhirnya untuk menghadapi perbedaan karakter dari kemampuan siswa tersebut yang sudah dilakukan dan evaluasinya apa, terus refleksi ke depannya itu apa? Iya, yaitu tadi dengan pembelajaran diferensiasi saya mencoba untuk memperlakukan beda ini di mana saya membuat bobot soal lalu materi itu juga saya lebih perlunak lah, lebih saya setarakan dengan kemampuan mereka begitu. Gitu. Untuk pembelajaran ke depan juga masih sama Bu Emil pakai pembelajaran berdiferensiasi atau? Iya Bu, tadi ada juga saya membuat pembelajaran itu kan dengan metode belajar gaya belajar bersama anak-anak itu kadang ya kita
dengan visual gitu ya, kadang dengan kita berkegiatan di luar kelas gitu ya. Namun saya lihat anak-anak yang seperti bermasalah ini lebih cenderung pada visual, Bu. Gitu. Cenderung pada lebih senang dengan visual gitu. Nah, maka saya juga mencoba untuk menarik mereka belajar itu lebih pada banyak dengan media sosial. Artinya bukan media sosial tapi media belajar yang visual begitu. Akhirnya ke visual ya. Luar biasa Bu Emil dengan usahanya Bu Emil. Bu Emil sudah melakukan banyak hal untuk pembelajarannya. Untuk langkah selanjutnya masih sama ya Bu? Masih sama dengan pembelajarannya dengan visual berarti tadi nanti. Iya, saya cobakan untuk mentelateni seperti itu, Bu. Itu. Dan ini kan sebentar lagi mau ulangan nih, ulangan akhir semester. Saya juga membuat soalnya berbeda dengan teman-teman yang lain, setaraf dengan kemampuan dia juga. Oke, luar biasa Bu Emil. Berarti Bu Emil sudah ada gambaran untuk ke depan itu mau apa. Kemudian saya tunggu ya Bu Emil nanti ketika langkah selanjutnya ketika Bu Emil sudah melakukan pembelajaran yang pembelajaran tadi ya yang visual sebelum ujian itu. Karena waktunya sudah cukup, saya kira itu nanti saya tunggu ceritanya Bu Emil ketika sudah melakukan pembelajaran yang menggunakan visual itu. Terima kasih Bu Emil. Lain kali nanti kalau terima kasih boleh Bu deh Bu. Safrina. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Pak Najib.